Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorialnya. Kemarin itu kita sudah membuat halaman login ya. Ini sudah selesai. Berikutnya adalah karena kita mungkin sekitar habis lebaran itu kita harus UAS. Jadi clue-nya adalah akan membuat website menggunakan CodeIgniter. Tadinya mau membuat aplikasi, cuman sepertinya akan lebih lebih pas membuat website, karena nanti berikutnya Anda ketika akan kerja praktek atau apapun, biasanya dia lebih ke website ya. Nah, di sini tadinya kita mau dibawa ke aplikasi, tapi saya belokkan ke website saja. Bagaimana kita membuat website menggunakan CodeIgniter, dan ini sebagai referensi juga untuk nanti Anda mengerjakan soal UASnya ya. Oke, ini halaman admin yang kemarin udah saya buat, yang sudah saya share scriptnya. Ini username passwordnya David. Database-nya pun sudah saya share ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Yang sudah saya buat adalah artikel ya. Ini artikel sudah saya buat, jadi di sini saya tidak ngoding lagi, saya akan menjelaskan codingnya saja supaya nggak terlalu lama ya. Nanti codingnya akan saya share di Classroom. Nah, nanti ini kita masih di halaman backend ya, atau di halaman halaman adminnya. Jadi untuk mengisi website itu, website dinamis ya khususnya, kita harus membutuhkan panel adminnya. Nah, ini panel adminnya seperti ini. Jadi login dulu, masuk, untuk misalkan mau upload artikel, nanti tampilkan di halaman depan, front end ya. Ini back end ya. Oke, yang sudah saya buat adalah di artikel. Contoh ya. Ini saya tambahkan judulnya misalkan tes, kemudian ini belum lengkap semua, nanti Anda tinggal lengkapi saja. Sekarang saya mau upload ini. Simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, ini barusan yang kita simpan itu, dia selain menyimpan semua record ini ke dalam database, dia juga menyimpan ini, istilahnya memindahkan dari komputer kita ke directory websitenya. Nah, kebetulan directory websitenya adalah ada di dalam aset img atau image ya. Ini sampel ya. Di sini gambarnya ada 2. Sekarang saya tambah lagi. Misalkan saya mau ngupload yang ini, saya simpan, udah berhasil. Sekarang kita lihat, nah dia ada di sini. Jadi fungsi upload file itu ya hampir mirip dengan memindahkan lah, istilahnya memindahkan dari komputer kita ke komputer server si webnya. Oke, sekarang kita bahas codingnya. Yang pertama, saya membuat dulu menu ya. Kemarin kan saya sudah upload scriptnya tuh. Ini menu. Di menu ini saya buat satu menu baru, yaitu artikel. Dia akan didirect ke controller depan dengan nama, fungsinya adalah artikel ya. Oh ya, sebelumnya di sini foldernya saya buat satu folder baru namanya admin. Kenapa? Ini untuk memisahkan antara file PHP untuk front end dan back end. Nah, untuk back end semuanya saya simpan di folder admin ini. Nah, ini kan dari artikel, footernya, ini semua result panel ini, panel admin ada di dalam folder admin. Oke. Nah, saya masukkan dari mulai artikel, footer, headernya, kemudian menu dan lain semuanya simpan di sini. Oke. Setelah itu saya membuat function baru, fungsi baru di depan ya, di depan.php. Ini harusnya buat di belakang ya. Bikin bikin controller baru namanya belakang. Kalau depan itu khusus untuk front end. Nah, ini salah, nggak apa-apa lah. Nanti Anda sesuaikan saja. Nah, di sini saya membuat fungsi baru namanya adalah artikel. Artikel ini dia mengambil data dari
model depan, M depan nama saya, nama model punya saya adalah M depan. Kemudian artikel all itu fungsinya semuanya ya. Saya ambil semua record dari database itu. Ini yang masih menggunakan fungsi yang lama ini. Kemudian result. Jadi di sini ada beberapa teknik untuk menampilkan ini. Yang salah satunya ini saya membuat seperti ini ya, yang simpelnya. Sekarang kita lihat di M depan, kemudian artikel all. Masuk di model ya, model M depan, kemudian artikel all. Nah, dia di sini membuat sebuah fungsi model yang dimana codingnya adalah untuk mengget semua tabel artikel. Itu saya membuat tabel artikel ya. Nah, di sini ini hampir sama dengan query select all from tabel artikel. Oke, ini sudah ya, selesai. Kemudian dari model ini dikirim ke controller. Nah, dari controller dia dikirim lagi ke view. View-nya adalah folder admin, kemudian namanya adalah artikel.php. Isinya adalah data. Data itu apa? Ini array dari sini. Array dari select bintang ya, select bintang from tabel artikel, dan ditampilkan datanya. Setelah ini seperti biasa kita membuat view-nya. View-nya adalah artikel.php. Nah, di sini lah udahlah, ini mah seperti biasa ya. Pakai apa? For each. Pakai for each, judul, kategori, isi, dan action. Kemudian jangan lupa and for each di belakangnya. Terus di sini saya tambahkan ini untuk alertnya ya. Apakah berhasil atau gagal, dia akan mengeluarkan alert dari si Bootstrap ini. Ini segini alert. Oke, berikutnya adalah di sini ada tombol untuk tambah. Nah, tombol tambah ini dia akan didirect ke controller depan, kemudian form artikel. Sekarang kita lihat. Ada di controller depan, kemudian form artikel. Nah, ini form artikel ini sebenarnya simple, ini cuman ngeload view-nya aja. Ini hanya ngeload form artikelnya aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada sangkut paut dengan model atau database. Jadi simple. Jadi kalau diklik button itu, dia akan didirect ke controller depan dan fungsinya adalah form artikel, dan keluarlah di dalam folder admin ada namanya form article.php. Jadi Anda harus membuat formnya. Nah, ini form artikel ini ya, ini Anda tinggal membuat form artikel. Oke, ada yang beda di dalam form ini. Perbedaannya apa? Kita kan akan mengupload gambar nih. Input tipenya file. Jadi yang mana ya? Nah, ini kan ketika kita klik ini dia akan set file. Nah, perbedaannya ketika kita hanya mengupload berupa teks saja, judul, kategori, isi, ini kan berupa teks nih. Nah, ininya teks area, kemudian ini tipenya teks. Ini sebenarnya tidak perlu pakai multipart. Tapi karena kita menggunakan file, jadi kita harus menggunakan ini fungsinya. Jadi form open multipart, kita akan direct ke controller depan dan tambah artikel. Oke, misalkan Anda sudah membuat view form artikel ini. Sekarang kita harus membuat tambah artikel, fungsi di dalam controller depan. Sekarang kita masuk ke controller depan, tambah artikel. Nah, ditambah artikel ini, jadi ada dua fungsi. Maksudnya ada dua bagian. Yang pertama adalah kita memasukkan semua teks ke dalam database. Selain itu, kita juga harus memasukkan atau mengupload gambarnya. Gambarnya masukin ke ini, ada upload path. Upload path itu masuk ke dalam folder asset dan img. Sekarang kita lihat nih. Nah kan,
aset img. Oke. Nah, script yang saya buat di sini adalah dia mengupload dulu filenya. Jika berhasil, maka lanjutkan ke nah ini lanjutkan ke masukin ke database, ke tabel artikel, dari mulai judul, kategori, isi, dan gambar. Gambar ini hanya path-nya saja ya, cuma yang masuk ke dalam database itu path-nya aja, nggak filenya. Kita lihat di tabel artikel. Nah, yang masuk itu ininya, nama dari si gambarnya, nama filenya ya yang diambil, bukan path-nya. Ini nama filenya yang dimasukkan ke database, sedangkan file gambarnya ya ada di sini, ada di aset img. Apakah bisa gambar itu dimasukkan ke database? Bisa, cuman ya berat lah, kasihan. Jadi kita belum terlalu penting memasukkan file ke dalam database, itu prosesnya ribet lagi. Jadi kita ambil nama filenya saja, yang penting nanti path-nya kan tetap ada di dalam folder ini, aset img. Oke. Tuh. Terus di sini ada config. Config ini apa? Config ini adalah untuk memfilter konfigurasinya. Ini konfigurasinya nih. Jadi upload foldernya di mana? Ada di aset img. Anda sesuaikan dengan ya directory web Anda sendiri, mau diuploadnya kemana. Kemudian load types-nya berarti tipe yang diperbolehkan masuk ke sini adalah cuman GIF, JPG, PNG, sama JPEG. Jadi kadang ada beda nih antara JPG sama JPEG. Jadi saya masukin dua-duanya. Kalau misalkan Anda boleh upload PDF ya tinggal tambah lagi di sini PDF. Tapi di sini selain ini dia akan mengeluarkan kode error gagal. Kemudian override, jika ada nama yang sudah sama apakah mau di override atau tidak. Kalau tidak ya tinggal di false-kan saja ininya. Kemudian di sini filtering berdasarkan size-nya. Size-nya itu di sini saya misalkan 1024 ya, berarti maksimalnya adalah 1 mega. Jadi filenya supaya memfilter file yang terlalu biar filtering filenya yang tidak terlalu besar, tidak memberatkan server, ya kita filtering misalkan di sini saya 1 mega paling besar. Terus apakah misalkan bisa dibatasi dengan resolusi? Bisa. Misalkan maksimal resolusinya 1600, lebarnya ya, tingginya 1000 boleh, tapi di sini nggak saya aktifkan. Jadi supaya kita filtering dari size-nya aja, ukuran dari filenya, besar filenya. Oke. Nah, setelah ini semuanya akan di load menggunakan library upload. Nah, jadi kan di load library. Jadi ketika akan mengupload, dia akan load dulu library namanya library upload. Ini bawaan dari CI. Sebenarnya script ini pun semuanya ada di dalam dokumentasi CI. Saya ngambil dari dokumentasi CI. Oke. Setelah di load dengan config-nya adalah yang ini, array dari config-nya ya. Lalu kita masuk ke script berikutnya adalah ini. Berarti jika gagal maka keluarkan errornya, display ya. Ini masih bawaan dari CI, ini ada nih sampelnya di dokumentasi. Nah, ini saya tambahkan flash data. Flash data itu apa ya? Jadi semacam data, biasanya data-data yang kecil lah, untuk notifikasi, untuk alert atau apapun. Kita buat set flash data. Nama set flash datanya adalah pesan gagal. Nah, yang akan keluar pesannya adalah ininya. Ini ibaratnya variabelnya, ini isi dari variabelnya. Jadi pesan gagalnya adalah simpan gagal. Oke, jika gagal tetap kita direct lagi ke controller depan artikel dan pesan errornya. Oke. Tapi jika berhasil maka upload datanya.
upload datanya sesuai konfigurasi yang ini, berarti masukin filenya dari direktori komputer ke dalam ini. Kemudian setelah itu, nah ini maksudnya adalah untuk mengambil file name-nya, karena setelah saya coba ternyata untuk mengambil file name-nya tidak seperti di PHP natif. Jadi kita mengambil dulu ininya, variabel dari upload datanya, baru kita ambil file name-nya, baru dia bisa masuk ke gambar ini. Oke, ini judul, inputan dari formnya, kategori dari inputan form, kemudian isi dan lain-lain dibuat array, kemudian dimasukkan ke dalam tabel artikel. Nah, karena ini adalah blok untuk statement yang berhasil, ini kondisi yang berhasil, maka buatlah set place data lagi, tapi namanya pesan. Pesannya adalah simpan berhasil. Oke. Kemudian setelah itu baru di direct ke artikel. Nah, di sini di artikelnya kan tadi saya sudah buat ya. Buatnya itu, nah ada ini. Jika di session place datanya ada pesan, maka tampilkanlah ini sukses dengan isi dari pesannya. Isi dari pesan tadi adalah berhasil. Kemudian jika ada pesan gagal, ini ada place data isinya adalah pesan gagal, maka print ini pesan gagal seperti ini. Ini enggak ya, saya simpan seperti ini saja. Oke. Itu untuk tambah datanya ribet karena ya kita ada menggunakan gambar, karena dalam artikel itu ada upload gambarnya kan. Nanti berikutnya bisa dikembangkan lagi untuk kompresi gambarnya. Jadi gambar yang terlalu besar misalkan langsung dari handphone kita upload di sini, auto kompresi jadi gambarnya kecil, ringan. Karena ketika kita akan menampilkan gambar dalam web itu ya harus efisien mungkin, jadi supaya webnya responsif, lebih cepat terbukanya, tidak berat ya. Jadi filenya pun ya harus yang kecil, tapi tetap kualitas harus dijaga juga. Oke, setelah klik simpan, dia akan didirect ke artikel lagi ke sini ya, kayak tadi. Simpan sudah berhasil. Oke. Sekarang kita bahas berikutnya adalah edit. Nah, oh ya, modelnya ya. Tadi model untuk simpannya tuh saya simpan. Nah ini. Jadi di modelnya saya dibuat menjadi general, supaya si simpan data ini bisa digunakan oleh fungsi-fungsi yang lain di dalam controller. Jadi Anda nggak perlu bikin-bikin lagi simpan data artikel, simpan data judul, simpan data menu misalkan, kan capek. Jadi saya buat general seperti ini. Salah satu caranya seperti ini, ada banyak cara ya. Jadi dengan menggunakan parameternya itu ada di dalam sini controller. Contoh ya, simpan artikel itu ada data nih, parameter datanya itu mana, ini data array ini. Dia akan membawa seluruh nilai dari array ini ke dalam model depan simpan data. Kemudian di sini adalah nama tabelnya, tabel artikel. Misalkan Anda mau menyimpan ke tabel menu, berarti kan tinggal ganti tb menu. Nanti tetap aja nama nama modelnya M depan, kemudian nama fungsinya adalah simpan data. Jadi ini general ya, Anda nggak perlu buat lagi fungsi di model khusus untuk simpan data. Itu cukup dengan seperti ini, satu query atau satu fungsi bisa digunakan oleh fungsi-fungsi lainnya. Hanya nanti ininya yang berbeda, ini nama tabelnya beda. Oke, kemudian berikutnya adalah hapus ya, yang gampang dulu, hapus data. Hapus data ini di sini kita lihat di
kalau saya hapus dalam tabel artikel itu, nah ini adalah button hapus nih. Dia akan didirect ke controller depan hapus artikel dengan ID-nya adalah yang sudah di load sama si for each ini ya. Nah ini kan hapus artikel, depan hapus artikel. Sekarang masuk ke depan hapus artikel. Nah di hapus artikel ini kita membuat where di sini, dimana di sini ada parameter lagi namanya ID. Kenapa? Karena hapusnya biar satu saja yang dihapus, itu satu, nggak usah jangan semuanya. Jadi cukup contoh misalkan dengan ID-nya satu, yang ini ID 1, berarti kalau kita klik dan delete ini, yang akan ke delete adalah cuman ID-nya ini saja. Karena di sini kondisinya adalah where ya. Jadi ketika diklik buttonnya, kita akan didirect ke controller depan dan hapus artikel. Sekarang kita lihat controller depan hapus artikel. Nah ini kan hapus artikel, di dalamnya adalah ini cuman where-nya aja ya, where ID-nya sama dengan variabel ID yang tadi, variabel ID yang ada di dalam view tadi di tombol hapusnya ya. Pas diklik kan dia akan mengirim ID nih, ambil ID-nya, jika ada yang sama maka hapus datanya, akan mengambil query-nya dari model depan dan hapus data, dimana variabel where-nya itu adalah ID sama dengan ID di dalam tabel artikel. Sekarang lihat di model depan hapus data, lihat di model depan hapus data. Nah ini sama, ini where-nya sama dengan ID ya tadi yang ada di controller depan, kemudian nama tabelnya adalah tabel artikel. Jadi Anda pun nggak perlu membuat lagi hapus artikel, hapus menu, hapus apa, karena hapusnya ini sudah general. Karena tinggal memasukkan parameter ini, dua parameter ini akan langsung dieksekusi. Ini sama seperti ya delete from tabel artikel, where ID sama dengan ID, tapi di sini buatnya ya seperti ini. Jadi db delete tabel, nama tabelnya tadi tabel artikel, kemudian where-nya apa yang menjadi kata kuncinya adalah ID di sini. Jadi akan menghapus ID yang dikirim dari form tadi, yang dari tombol hapusnya. Oke. Sudah, itu dihapus sangat simpel ya, cuman bikin controller sama modelnya aja. Nah berikutnya adalah ada tombol edit. Nah tombol edit ini ada ada dua kondisi. Yang pertama adalah ketika saya klik ini edit, klik, nah dia akan mengambil dulu dari database record yang dengan ID 1 ini, kita akan tarik ke dalam form edit. Sekarang kita lihat dulu. Di sini adalah edit artikel ya. Berarti ada di depan edit artikel. Nah, ada edit artikel, ada update artikel. Edit artikel itu untuk menarik datanya dulu. Tarik datanya, kemudian tampilkan ke dalam form edit artikel. Setelah diedit di form edit artikel, ini diklik tombol simpan, dia akan didirect ke update. Nah, ini update artikel. Baru di sini ambil lagi semua isi dari formnya, baru diupdatekan ke dalam tabel artikelnya lagi dengan ID yang sama ya, kata kuncinya adalah ID, where-nya adalah ID. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama, menarik dulu datanya, tampilkan ke dalam form. Setelah formnya diedit, kemudian dikirim lagi ke update artikel. Update artikel itu di sini pun ada, berarti modelnya ada dua, ada model M depan, fungsinya update data, kemudian ada lagi
M depan, edit data. Sekarang kita lihat di modelnya. Di modelnya pun ada dua pasti. Yang pertama edit dulu, tampilkan dulu nih where ID dari tabel artikel misalkan ya. Setelah tampil, diedit di form, pas diklik simpan dia akan mengirim lagi ke update sini. Update data di mana parameternya jadi ada 3. Jadi ID-nya berapa? Where-nya kan where berdasarkan ID. Kemudian datanya apa saja dan tabelnya tabel apa. Jadi ada 3 parameter. Lalu setelah didapat 3 parameter ini baru masuk ke sini. Simpan, update ke tabel artikel. Nah, ini kan ada parameter itu ini tuh ID 1 misalkan ya. Di sini kita lihat ada ID 9 nih. Kalau saya ganti ID-nya jadi 9, saya simpan, saya enter, nah kan berubah kan. Jadi parameternya adalah ada di sini. Sekarang misalkan saya mau mengedit 10 nih, nah ininya aja 10, enter, tuh kan berubah. Itu parameter yang ada di button ini. Nah, di button ini sebenarnya dia ngambil dari sini, dari atas. Oke, itu tapi di sini ada yang belum saya tambahkan, yaitu pada saat update artikel kan kita bisa mengupdate gambar ya. Nah, gambar ini bisa kita update, bisa kita ganti. Contohnya misalkan saya mau mengganti ini, ya tinggal cari lagi. Di sini scriptnya belum saya masukkan. Berarti jika dari si input tipe ini berisi, maka ada 2 kondisi. Yang pertama adalah hapus dulu gambar yang ada, yang ini hapus dulu, kemudian upload lagi gambar yang baru. Berarti ada 2 if. Maksudnya ada if dulu, if else. Jika iset, jika ininya ada, maka ganti gambarnya, yang ini hapus, upload yang baru. Jadi kenapa harus dihapus dulu? Karena supaya nggak numpuk nanti di server gampang penuh. Jadi file yang lama nggak dihapus, sayang space-nya. Makanya jadi ada untuk upload file yang baru, gambar yang baru, dan yang gambar yang lama dihapus. Itu PR untuk Anda. Oke, itu dulu. Jadi di sini kalau misalkan Anda mau membuat menu baru, misalkan menu di dalam web itu misalkan ada profil, ada berita, misalkan Anda bikin berita, itu gampang. Ini tinggal di copy aja skrip-skrip yang ada di dalam sini kan, karena sama. Nah, ini update artikel, hapus artikel, kemudian simpan artikel, itu tinggal di copy, di paste, kemudian ganti, jadi hapus berita, misalkan ininya jadi tabel berita, kemudian edit berita, ininya jadi tabel berita, dan seterusnya. Jadi kalau sudah jadi satu akan lebih cepat. Jadi nanti Anda akan tahu kenapa saya selalu bilang ke Anda bahwa menggunakan framework itu bekerja lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi membuat webnya lebih cepat karena beberapa fungsinya sudah disediakan sama si framework itu sendiri. Contohnya kan seperti ini. Script-scriptnya jadi lebih simpel. Oke, itu dulu di pertemuan yang sekarang. Nanti berikutnya kita coba tambah menu baru dan lain-lain. Nanti script ini akan saya upload di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.